ini terdapat berbagai macam variasi lubang pada selap udara. Ini semua ini normal ya teman-teman. Kalau tidak normal malah yang tidak berlubang seperti ini yang mengakibatkan Halo, saya Dr. Tasya Anggraita, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Klinik Bendungan Hilir. Di episode Tanya Dokter kali ini, kita akan membahas mengenai intimate surgery. Selamat datang di Tanya Dokter. Kalau operasi hidung, mata, pengencangan wajah, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi kamu tahu nggak sih ada operasi khusus untuk area kewanitaan loh? Ada operasi bedah plastik yang biasa dilakukan, yaitu vaginoplasti, labiaplasti, hymenoplasti, dan clitoral hood reduction. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai vaginoplasti. Tujuan dari operasi ini yaitu untuk mengencangkan kembali otot misfi yang kendur. Otot misfi yang kendur ini biasanya terjadi karena bertambahnya usia dan proses melahirkan normal yang berkali-kali. Fun fact, vaginoplasti ini juga bisa untuk mengatasi inkontinensia urin loh. Nah, kalau biasanya kalian memiliki keluhan susah menahan buang air kecil, nah itu yang disebut dari inkontinensia urin. Nah, kalau proses vaginoplasti itu sendiri kita bisa lihat di layar ya. Ini adalah bagian misfi. Di bagian dasarnya misfi itu adalah otot yang melebar seiring dengan bertambahnya usia sama proses melahirkan tadi. Nah, di sini kita akan buat sayatan di dalam kelenjar mukosa yang kemudian kita kencangkan ototnya seperti ini. Jadi di lubang misfi itu akan menjadi lebih kencang dan lebih sempit. Dan untuk prosedur yang kedua yaitu labiaplasti. Labiaplasti ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk bibir dari misfi. Biasanya operasi ini dilakukan pada yang pertama yaitu wanita yang memiliki bentuk anatomi bibir misfi yang memang tidak simetris atau terlalu lebar. Yang kedua yaitu karena proses penuaan pada area misfi. Fun fact, labiaplasti bukan hanya dilakukan untuk masalah estetika saja. Labiaplasti juga dapat mengatasi masalah ketidaknyamanan, iritasi berulang, atau masalah saat berolahraga. Nah, untuk prosedur labiaplasti itu bagaimana sih? Bisa kita lihat sama-sama ya di layar. Nah, pada layar memang tampak dari bibir misfi yang terlalu lebar, ya atau kita sebutnya hipertrofi. Nah, di sini kita akan melakukan prosedur mengurangi bibir misfi sehingga tampak lebih kecil dan lebih simetris. Sehingga keluhan-keluhan seperti ketidaknyamanan saat berolahraga atau iritasi berulang akibat terlalu lebarnya bibir misfi itu bisa teratasi. Tindakan selanjutnya adalah hymenoplasti. Hymenoplasti ini bertujuan untuk memperbaiki selap udara yang robek atau rusak. Fun fact, mungkin pada belum tahu bahwa selap udara yang normal itu memang sudah berlubang loh. Nah, kita lihat pada gambar ini. Seperti pada gambar, ini terdapat berbagai macam variasi lubang pada selap udara. Ini semua ini normal ya teman-teman. Kalau tidak normal malah yang tidak berlubang seperti ini yang mengakibatkan darah mens itu tidak bisa keluar. Nah, prosedur hymenoplasti itu bagaimana? Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah selap udara yang sudah rusak, dia besar ya lubangnya. Nah, dari sini kita akan melakukan prosedur tindakan sehingga kita jahit atau kita dekatkan kembali selap udara yang besar tadi. Sehingga ada jahitan di beberapa sisi seperti ini yang menghasilkan lubang pada selap udara yang mengecil daripada yang pertama tadi. Bukan kita tutup semuanya, tapi masih terdapat lubang pada selap udara, namun ukurannya jauh lebih kecil. Prosedur selanjutnya yaitu clitoral hood reduction. Clitoral hood reduction ini bertujuan untuk membuka bagian kulit yang menutupi klitoris atau kita sebut dari clitoral hood. Fun fact, kamu pernah dengar istilah fake orgasme? Nah, clitoral hood reduction ini dapat mengatasi fake orgasme dengan cara meningkatkan sensitivitas. Karena kita membuang bagian kulup yang menutupi dari klitoris ini. Nah, prosedur clitoral hood reduction itu seperti apa sih? Kita lihat di gambar ya, ini adalah bagian dari klitoris yang masih tertutup dari penutupnya atau clitoral hood-nya. Sehingga bagian kulit masih menggeloyor dan menutupi bagian klitoris.
Sedangkan ini setelah dilakukan prosedur clitoral hood reduction, kita mengurangi bagian kulit yang menutupi klitoris sehingga klitoris lebih terekspos sebagian. Jadi tidak semua kita buka, kita hanya membuka sedikit atau sebagian bagian dari klitoris sehingga sensitivitas di daerah kewanitaan lebih optimal. Downtime dari prosedur intimate surgery yaitu sekitar 1-2 minggu. Selama proses recovery, jangan melakukan aktivitas berat seperti olahraga dan juga jangan melakukan hubungan intim selama 6-8 minggu. Dan juga gunakan celana dalam yang longgar, jaga kebersihan area intim, dan juga jangan lupa untuk menjaga pola hidup ya. Pokoknya jangan lupa untuk dengarkan semua saran dokter ya. Nah, itu dia 4 prosedur bedah plastik untuk area intim wanita. Nah, kira-kira kalian butuh salah satu di antara tindakan tersebut nggak? Kalau kamu punya pertanyaan mengenai intimate surgery, silahkan komen di kolom komentar ya. Plasthetic Clinic, enhance your quality of life.